Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Sofia Nurizati, 2. Pentana Anggun Setiana, 3. Dengan saya sendiri, Dwi Prasetyo Susilo, akan mempresentasikan pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran. Pengertian Al-Quran dalam bahasa. Lafaz khara mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qirah, yaitu masdar infinitif dari kata khara, qiraatan, Qur'anan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inna najahnahu wa anahu faida qara'anhu fattabi Qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Pengertian Ulumul Quran. 1. Etimologi. Ulum Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari al-alim yang berarti ilmu, sedangkan kata Al-Quran dari kata qara'a yang berarti membaca atau mengumpulkan. 2. Terminologi. Ulumul Quran secara istilah bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mempresentasikan poin kedua, yaitu tentang ruang lingkup pembahasan studi Al-Quran. Komponen yang pertama, pengenalan terhadap Al-Quran mencakup 1. Sejarah Al-Quran, kedua, Rams Al-Quran, ketiga, I'jaz Al-Quran. Kemudian komponen yang kedua, kaidah-kaidah tafsir mencakup yang pertama, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, sistematika yang hendaknya ditempuh dalam menguraikan penafsiran. Yang ketiga, patokan-patokan khusus yang membantu pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Kemudian komponen yang ketiga, metode-metode tafsir, mencakup metode-metode tafsir yang ditemukan oleh ulama mutaqaddim dengan 3 coraknya, yaitu al-ra'yu, al-matsur, dan al-isyari. Komponen yang keempat, kitab tafsir dan para mufasir, mencakup pembahasan tentang kitab-kitab tafsir baik yang lama maupun yang baru, yang berbahasa Arab, Inggris, atau Indonesia dengan mempelajari biografi, latar belakang, dan kecenderungan pengarangnya. Perkembangan Ulumul Quran dibagi menjadi beberapa fase, di mana setiap fasenya menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, hingga Ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dibahas secara khusus pula. Berikut adalah beberapa fase Ulumul Quran. Yang pertama, Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada awalnya hanya berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Pula dengan antusias para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya.
Di antaranya yaitu yang pertama, Rasulullah menafsirkan kepada para sahabat tentang beberapa ayat. Dan yang kedua yaitu antusias sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu larangan Rasulullah untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Hal ini pernah disampaikan dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah pernah berkata, "Janganlah kamu tulis dari aku, barang siapa menuliskan aku selain Al-Quran, hendaklah dihapus dan diceritakan apa yang dariku, dan itu dia halangan baginya, dan barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka akan menempati tempatnya di api neraka kelak." Ulumul Quran yang selanjutnya yaitu ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, di antaranya dengan adanya kebijakan dari para khalifah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada masa Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau pengusiran Al-Quran yang pertama kali diprakarsai oleh Umar bin Khattab yang dipegang oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua yaitu Khalifah Utsman dengan kebijakan menyatukan kaum muslim pada suatu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut sebagai mushaf imam. Salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasul Utsmani, yaitu dimusabahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Quran. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Ali dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat, membaku, dan memberikan ketentuan harokat kepada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu Iraqul Quran. Yang selanjutnya yaitu ulumul Quran pada masa sahabat yang tadi. Yang pertama, para sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami. Dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup pada masa Rasulullah, hal ini kemudian diteruskan oleh murid-murid mereka yang disebut sebagai para tabi'in. Di antara para mufassir yang termasyhur dari para sahabat adalah 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selain mereka ada pula 6 tokoh lainnya, yaitu yang pertama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan yang terakhir Abdullah bin Zubair. Banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan buah tafsir Al-Quran yang sempurna, tetapi sebatas hanya bermakna beberapa ahli dan tafsir yang masih sama dan penjelasan apa yang masih global. Yang kedua yaitu peran tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka adalah satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat sebagai mereka sendiri bersungguh-sungguh akan melakukan riset dalam menafsirkan ayat. Yang terkenal di antara mereka sebagai berikut. Yang pertama adalah murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Bagas Sahaya, Ibnu Abbas, Saud bin Hisan al-Yamani, bin Abdurrahman. Yang kedua murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, yaitu Zaid bin Aslam, Abdul Aziz, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurashi. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal, yaitu Al-Qamah bin Khalid, Mas'ud al-Awwad bin Yazid, Amir Asy-Syabi, Hasan al-Basri, dan
Katadah binti Ammah as-Sadusi. Dan yang diriwayatkan mereka itu semua meliputi ilmu tafsir, ilmu Bil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu maksi wal madani, dan ilmu nasib dan mansuk. Tetapi semua ini tetap berdasarkan pada riwayat model diberikan. Ulumul Quran pada masa pembukuan. Pada masa ini, ulumul Quran melewati beberapa perkembangan. Di antaranya yang pertama, pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat dan tabi'in. Yang kedua, pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Dan yang ketiga, munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Dan yang keempat, mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Ulumul Quran yang terakhir yaitu ulumul Quran pada masa modern. Pada masa ini, sama seperti masa-masa sebelumnya, yaitu mengalami perkembangan. Namun, hanya seputar pada penulisan sebuah metode atau cabang-cabang Al-Quran yang secara khusus dan terpisah. Pada masa ini, dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, kitab yang berbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Dan yang kedua, yaitu kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan cara sistematis yang juga sama disampaikan oleh beberapa tokoh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.